informasi tersebut yang sudah terintegrasi akan mendeteksi. Kalau hari ini kita akan katakan kita mobil, memproduksi 100 mobil, maka salah satu komponen mobil itu adalah ban. Kita buat sistem yang terkoneksi dengan supplier ban. Maka ketika supplier ban mengetahui besok kita akan memproduksi 100 mobil, paginya dia akan mengirimkan 4 kalikan 100 ban. Nah, keuntungan bagi kita apa? Bagi perusahaan mobil itu tentu akan mengurangi biaya penyimpanan, biaya gudang. Nah, pada saat yang sama, ketika pagi itu barang datang, kita akan mengecek ban tersebut. Kalau misalnya rusak atau jelek, itu akan langsung dikembalikan. Sehingga secara tidak langsung, penerapan just in time bisa mendorong peningkatan kualitas. Ya. Yang berikutnya terkait dengan aktivitas operasional, yaitu Employee Stock Ownership Plan. ESOP itu apa? Pemberian saham kepada perusahaan, karyawan perusahaan. Ya. Tujuannya apa? Agar karyawan itu termotivasi karena dia bukan lagi sebagai karyawan, tetapi dia juga adalah pemilik perusahaan. Sehingga diharapkan dia akan bekerja secara sungguh-sungguh. Biasa ESOP ini dikaitkan dengan kinerja. Jadi kalau misalnya kinerja target tahun ini tercapai, maka setiap karyawan mendapat saham perusahaan. Nah, kemudian dari aspek operasional, kita berpindah ke isu strategik sumber daya manusia. Ada 7 masalah sumber daya manusia. Yang pertama, bagaimana kita menghubungkan kinerja dan pembayaran dengan strategi. Jadi kita linkage-kan antara performan dan reward dengan strategi. Jadi kalau strateginya berhasil, kinerjanya baik, maka reward bagi karyawan juga akan semakin tinggi. Menyeimbangkan kehidupan kerja dengan kehidupan rumah, ya, mengembangkan tenaga kerja yang beragam, menggunakan kehati-hatian dalam melaksanakan pekerjaan karyawan saingan, memperkerjakan karyawan saingan. 5, menciptakan budaya yang mendukung strategi. 6, berhati-hati dalam memantau medsos karyawan. Dan 7, mengembangkan program kesehatan perusahaan. Nah, kita lihat satu persatu. Ya. Menghubungkan kinerja dan pembayaran untuk strategi. Nah, keputusan pada kenaikan gaji, promosi, pembayaran, prestasi, maupun bonus, itu seharusnya didesain untuk mendukung kinerja jangka panjang dan pencapaian tujuan tahunan perusahaan. Nah, sistem pembagian keuntungan dalam bentuk gain sharing di mana bonus dapat dibagikan bila mana terhadap capaian-capaian strategik objektif tahunnya telah tercapai. Nah, diharapkan ini akan mendorong kinerja sumber daya manusia. Kemudian berikutnya menyeimbangkan kehidupan kerja dengan kehidupan rumah tangga. Nah, contohnya apa? Biasanya yang dilakukan adalah peduli dan pendampingan terhadap orang tua, kemudian penjabaran kerja yang fleksibel, berbagi pekerjaan, job sharing, dan mungkin perlu dilakukan perkemahan musim panas supaya antar karyawan, keluarganya saling mengenal, saling berinteraksi. Yang ketiga, mengembangkan diversitas karyawan. Ada 5 manfaat dari bila mana perusahaan memiliki tenaga kerja yang beragam. Pertama, wanita dan minoritas memiliki wawasan, pendapat, dan perspektif yang berbeda yang seharusnya bisa dipertimbangkan perusahaan. Yang kedua, tenaga kerja yang beragam itu menggambarkan perusahaan itu berkomitmen terhadap isu-isu non-diskriminasi. Yang ketiga, tenaga kerja yang beraneka ragam, ya, itu mencerminkan basis pelanggan dapat membantu perusahaan untuk menarik pelanggan-pelanggan baru. Nah, pelanggan akan melihat, oh di dalam perusahaan itu ada orang yang dari satu kampung dengan dia. Nah, dia akan lebih senang menggunakan produk perusahaan tersebut. Ya. Yang keempat, tenaga kerja yang beragam membantu melindungi perusahaan dari tuntutan hukum. Karena sekarang sudah sangat wajar, apalagi di luar negeri, itu ada aturan yang harus ditegakkan, di mana perusahaan harus merekrut karyawan tanpa diskriminasi. Yang kelima, tenaga kerja yang beragam memperkuat tanggung jawab sosial dan posisi etis perusahaan. Nah, kalau kita memiliki tenaga kerja yang diversitas, beragam, maka kita akan memiliki posisi yang baik di mata konsumen. Ya. Nah, terus membuat sebuah budaya yang mendukung strategi. Nah, di sini ada pendapat dari Skene.
mengindikasikan ada 10 elemen yang berguna untuk membangun budaya terhadap strategi. Bagaimana caranya? Harus ada pernyataan formal terkait dengan kredo, piagam, dan sebagainya yang dipergunakan pada saat rekrutmen dan seleksi, kemudian disosialisasikan supaya mereka paham nilai-nilai budaya yang ada di dalam perusahaan. Yang kedua, merancang ruang risik, fasad, dan bangunan yang mencerminkan value-value yang ada dalam perusahaan. Kemudian perlunya role playing, pengajaran dan pembinaan yang dilakukan oleh para pemimpin. Yang keempat, penghargaan eksplisit dan sistem status serta kriteria promosi yang jelas. Yang kelima, menciptakan cerita, legenda, mitos tentang tokoh-tokoh yang penting yang ada di dalam perusahaan. Yang keenam, apa yang diperhatikan, diukur, dan dikendalikan oleh para pemimpin. Nah, ini harus jelas nih. Yang ketujuh, reaksi pemimpin terhadap insiden kritis dan krisis organisasi. Bagaimana cara pemimpin menanggapi itu akan dilihat sebagai di seluruh karyawan dan akan dipandang sebagai budaya nanti ya. Yang kedelapan, bagaimana organisasi dirancang dan terstruktur seperti apa. Nah, ini kita harus tahu ya. Yang kesembilan, sistem dan prosedur organisasi. Yang kesepuluh, kriteria yang digunakan untuk rekrutmen, seleksi, promosi, pensiun, dan pemberhentian. Nah, dari sini kita pindah ke aspek SDM berikutnya, yaitu bagaimana kita harus memantau media sosial karyawan. Nah, perusahaan harus memantau aktivitas media sosial karyawan karena pertama alasannya reputasi perusahaan dapat dengan mudah dirusak oleh karyawan yang tidak puas. Dan kemudian dia menceritakannya pada sosial media sehingga menjadi viral. Yang kedua, catatan media sosial dapat dibuka kembali seperti email dan digunakan sebagai bukti untuk melawan perusahaan. Ya. Nah, kemudian mengabaikan komunikasi media sosial oleh karyawan adalah tidak bertanggung jawab dan terlalu berisiko bagi perusahaan. Sehingga sekarang kalau kita lihat banyak perusahaan ketika rekrutmen itu meminta data media sosial dari calon karyawannya. Kemudian bagian SDM akan mengecek isi-isi dari postingan media sosial calon karyawan tersebut. Nah, program kesehatan perusahaan. Perusahaan harus mendukung SDM untuk bekerja dalam lingkungan yang sehat. Dalam kasus Indonesia, perusahaan wajib melindungi karyawan dalam bentuk keikutsertaan dalam BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Nah, perusahaan juga dapat memberikan insentif dan hukuman bagi karyawan yang tidak menjaga kesehatannya. Nah, caranya bagaimana? Penghargaan bisa kita berikan dalam bentuk misalnya memberikan diskon kepada karyawan atas premi asuransi atau bahkan ekstra uang tunai. Namun sanksi juga dapat diberikan dalam bentuk apa? Biaya tambahan pada premi bagi mereka yang tidak membuat kemajuan ke arah menjadi sehat. Nah, premi atas asuransi kesehatan perusahaan di luar BPJS itu sangat tergantung pada banyaknya klaim. Jadi semakin banyak klaim daripada klien, maka itu tahun berikutnya premi asuransinya akan naik. Nah, terhadap hal ini, bagi karyawan yang bolak-balik klaim, maka dikenakan sanksi. Oke, premi yang naik ini sebagian dibebankan kepada Anda. Ya. Oke, berakhirlah implementasi dari strategi. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya.